Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, puji Tuhan, kembali kita akan sama-sama memuji, menyembah Allah kita. Mari satu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Pagi ini Tuhan kembali kami datang menghadap tahta kasih karunia-Mu, membawa persembahan pujian kami, syukur kami. Kami bersuka cita karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan, biarlah setiap ucapan bibir memuliakan Engkau boleh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Hati kami siap ya Allah, hati kami siap, kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Dan biarlah Engkau berkenan atas pujian umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, Bapa di surga sangat mengasihi kita. Mari kita datang sebagai anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Kami datang Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bapa, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Hanya dekat Kau saja Tuhan, hatiku merasa tenang, sebab hanya Engkau Allah keselamatanku. Oh Allahku, Tuhanku, Rajaku Engkau, Bapakku. Oh Tuhan, kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Tak pernah berakhir Tuhan kasih setia-Mu, bahkan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Hati kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kata kepadanya, Kau Allah yang setia. Mari muliakan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Oh, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami sembah Kau Allahku. Kau Allah yang setia Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau Allah pengharapanku, Allah harapanku. Tuhan Yesus,
Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur, ya aku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Kau sungguh baik Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Selain memuji dan menyembahmu Tuhan, dengan segenap hati kami menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu Tuhan? Segala kebaikanmu kan ku sembahkan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, 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 selamanya. Kami menyembahmu Bapa sampai selamanya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Bapa. Bapak, terima kasih kami boleh beribadah kembali, dan kiranya segala pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan hadir melawat setiap umat-Mu dimanapun berada. Kami yakin ketika Tuhan hadir, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Jamah kami Tuhan, Roh Kudus urapi kami juga untuk mengerti akan firman yang sebentar kami dengar, dan kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Kuduskan hamba-Mu, jadikan hamba-Mu saluran yang bersih layak bagi kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya senang menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Iman dan Pengharapan. Banyak orang putus asa, kehilangan harapan akan masa depan. Pandemi yang sudah berlalu namun menyisakan ada banyak efek domino
ya, baik itu masalah ekonomi, bisnis, pekerjaan, hubungan rumah tangga diakibatkan oleh kehilangan demi kehilangan yang ada, ya. Saya percaya saudara bahwa hari-hari ini kita perlu terus mencari Tuhan, perlu memiliki iman yang kuat, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Demikian juga dengan pemilu yang sudah terlaksana, ya. Saya berdoa bahwa kita semua boleh semakin kuat juga di dalam Tuhan, menaruh harapan dan iman kita hanya kepada Tuhan. Jangan menjadi kecewa apabila berbeda dengan apa yang kita inginkan, ya. Dan kita terus berdoa untuk terus mekanismenya, sistem ini berjalan dengan baik sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang baik bagi masa depan bangsa kita, ya. Dan yang terpenting buat kita semua, jangan sampai sebagai orang percaya kita kehilangan kepercayaan kita dan terbawa oleh keadaan, masuk dalam pusaran, lupa bahwa kita memiliki hal yang jauh lebih penting yang harus kita kejar, yaitu apa? Pertandingan iman sampai akhir, supaya kita boleh tetap kuat dan kita boleh kedapatan sebagai orang yang sungguh memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, ya. Bapak Ibu, dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 kita baca bersama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan jelas sekali berkata kepada kita, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, maka kita akan hidup diberkati. Apapun yang diperbuat juga akan berhasil pastinya. Seperti pohon di pinggir sungai, di tepi air, saudara. Ya, akarnya ke batang air tersebut, ya, tidak mengalami kekeringan karena air terus didapat. Firman Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Dan kita boleh terus semakin hari semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Tidak takut akan musim kering, musim apapun, masalah apapun. Kenapa? Karena kita punya firman Tuhan. Karena kita punya Yesus Kristus yang hidup. Dan dikatakan di sini, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, baiklah kita terus berharap, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka kita akan mengalami semua janji Tuhan ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, iman dan pengharapan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya adalah iman, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus punya iman walaupun tidak terlihat, walaupun belum melihat. Dasar apa yang kita harapkan itu adalah iman. Ketika seseorang memiliki iman, maka ia akan memiliki pengharapan. Semakin besar imannya, maka semakin besar juga pengharapannya di dalam Tuhan, ya. Iman harus berdasar dan berasal dari kehendak dan rencana Tuhan, bukan keinginan apalagi ambisi pribadi. Jadi jangan salah, saudara. Ya, dalam Roma 12 ayat 2 dan 3 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, ya, jelas sekali, saudara. Yang terpenting adalah di sini jangan menjadi serupa dengan dunia, jangan berpikir seperti orang-orang dunia, saudara. Kita harus mencari kehendak Tuhan, bukan keinginanku, bukan ambisiku, tapi berdasar kepada kehendak dan rencana Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan kita juga di sini diajar supaya apa? Menguasai diri menurut ukuran iman. Jangan berpikir terlalu jauh, ya. Jangan memikirkan hal-hal yang terlalu jauh, tapi pikirkan apa yang berasal dari Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, supaya kita boleh dengan ukuran iman, dengan iman yang Tuhan berikan, kita juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya.
Dan iman itu dikaruniakan oleh Allah, saudara. Jadi kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya. Iman harus disertai tindakan tentunya, karena jelas sekali dikatakan Yakobus 2 ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kalau kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita hidup di dalam iman kepada Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang luar, yang lain belakangan, saudara. Hiduplah sungguh-sungguh dulu di dalam Tuhan ya. Iman itu tidak perlu besar. Saya pernah khotbahkan kan ya. Iman tidak perlu besar, tetapi harus terus bertumbuh. Ingat saudara, Matius 17 ayat 20 dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi yang cuma 1 milimeter, saudara. Tapi ketika dia bertumbuh, dia bisa lebih besar dari 3 meter tingginya, saudara, besarnya. Dan saya berdoa buat kita semua, kalau kita punya iman yang setiap hari semakin terus bertumbuh. Dan pertumbuhan kalau biji sesawi tadi itu 3.000 kali, saudara. Ya, lebih dari 3.000 kali. Dari biji yang 1 mili bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar, lebih tinggi dari 3 meter bahkan. Ya. Dan kalau kita punya iman seperti itu, katanya kita bisa perintahkan pada gunung pindah ke sana dan gunung akan ikuti. Ya, dan dikatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Ayo miliki iman yang berdasar dari Tuhan, yang terus bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Iman juga harus semakin kuat, saudara. Dalam Roma 4 ayat 18-21 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Dahsyat, saudara. Abraham, walaupun mungkin dia sudah tua, 100 tahun, ya, dia sudah sangat lemah, rahim istrinya sudah tertutup, tapi dia tidak menjadi lemah, saudara. Dia tidak menjadi ragu. Tapi apa? Dia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Karena dia tahu Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Saudara, kita pun harus memiliki yang seperti itu. Kita adalah keturunan Abraham. Kita harus memiliki iman yang seperti yang serupa itu. Ya, supaya kita boleh tetap teguh. Allah yang menjanjikannya kepada kita, bukan manusia yang sering ingkar janji, lalai, janjinya kapan, apa, tapi dilakukannya gak tahu kapan, kalau masih dilakukan, tapi kadang lupa sama semuanya. Saudara, Tuhan bukan manusia yang menyesal, Tuhan bukan manusia yang ingkar janji, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menggenapi apa yang dia sudah firmankan, ya. Dan saudara, kepada iman pun harus ditambahkan sesuatu. Ya, kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi iman juga perlu ditambahkan, perlu ada kebajikan, pengetahuan. Jadi iman juga pakai akal sehat, saudara. Ya, perlu ada penguasaan diri, perlu ada ketekunan, perlu ada kesalehan. Dan perlu ada kasih akan saudara-saudara seiman dan kasih kepada semua orang juga. Iman itu harus ditambahkan.
Jangan iman yang tanpa pikiran, iman yang tabrak kanan, tabrak kiri karena keinginan. Ya, jadi beda tipis iman dengan ambisi, harus hati-hati saudara ya. Karena semakin kuat iman kita, maka semakin juga kuat pengharapan kita. Kristus yang menjadi dasar iman dan pengharapan orang percaya. Supaya pengharapan kita ini semakin teguh di dalam Tuhan. Ingat saudara, kalau iman dan pengharapan kita cuma berdasar pada perkataan manusia, kita akan kecewa. Kalau pengharapan kita taruh kepada kelompok-kelompok, kita taruh kepada hal-hal lain, institusi, lembaga atau apapun, kita akan kecewa. Taruhlah iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ya, walaupun mungkin kita belum melihatnya, tetapi kita percaya karena Tuhan pasti menggenapinya. Ya, nah saudara yang kasih Tuhan, pengharapan harus kita miliki, dan saya percaya kalau kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka kita akan tetap teguh di dalam Dia. Ya, di dalam Ibrani 6 ayat 19-20 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jangkar itu tidak goyang, saudara. Jangkar itu akan tetap di tempatnya. Bukan perahunya, tapi jangkarnya yang akan tetap kuat, tetap diam di situ. Dan kita tahu jangkarnya ditaruh di mana? Di belakang tabir, di ruang maha kudus Allah, bait Allah. Maka kita semua ini suatu saat kelak kita memiliki pengharapan untuk kembali kepada Bapa Sang Pencipta, untuk hidup di dalam kekekalan bersama Dia. Dan itu pengharapan yang pasti. Mungkin perahu kita ke kanan, ke kiri, tapi ingat, pengharapan kita adalah sauh yang kuat dan aman buat jiwa kita. Miliki pengharapan yang seperti itu saudara. Bukan di dunia ini pengharapan kita, tetapi di dalam kekekalan bersama Tuhan. Ya, pengharapan juga harus berasal dari Roh Kudus. Karena dikatakan dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Siapa sumber pengharapan kita? Dikatakan Allah sumber pengharapan. Ya, dan kita memiliki damai sejahtera dalam iman, dan kita oleh karena kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan pasti kuat saudara. Ya, bila kita memiliki iman yang teguh, maka apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan kita, tidak akan membuat kita menjadi lemah, dan tidak ada satupun yang bisa mengangkat atau membuang pengharapan kita kalau kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman kita harus melebihi apa yang nampak di depan mata. Walau mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, keadaan di sekeliling kita. Dengar, kita punya dasar yang pasti, yaitu Yesus Kristus yang menjadi dasar dari harapan kita, dari iman kita. Pegang baik-baik saudara. Iman dan pengharapan kita juga harus bergantung pada kehendak dan rencana Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jangan kita paksakan keinginan kita. Jangan kita bilang beriman harus seperti ini. Aku berharap seperti ini dan pasti seperti ini. Kita nanti kecewa saudara. Tapi taruhlah pengharapan kita, iman kita hanya kepada Tuhan. Karena jalan Tuhan belum tentu atau bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tapi kita percaya yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan pasti jauh lebih baik daripada apa yang bisa dipikirkan oleh kita. Ya,
Karena kita percaya juga Roma 8:28 bukan? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Jangan goyah, apapun yang kita alami, ingat baik-baik bahwa Allah turut bekerja di dalam semuanya itu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Katakan bersama saya, kebaikan. Ya. Nah, Saudara, dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36 kita baca di sini, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Nah, Saudara, saat ini apapun pergumulan yang sedang saudara alami, percayalah kepada Tuhan. Jangan goyah. Kuatkan imanmu. Buat supaya imanmu boleh terus bertumbuh. Otot-otot iman. Ya, buat supaya kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, semakin percaya, semakin menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Berdoalah saat ini, minta jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita. Dia Bapa yang baik, Dia yang selalu mendengar apa yang menjadi teriakan kita minta tolong. Ya, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, pekerjaan, bisnis, masalah hubungan rumah tangga. Tuhan sanggup tolong. Mungkin sepertinya sudah tidak ada harapan. Dengar baik-baik. Sumbu yang pudar nyalanya tidak Tuhan padamkan. Buluh yang sudah patah tidak Tuhan putuskan. Tuhan sanggup menyatakan hukumnya, Saudara. Dan Dia menggenapi apa yang Dia janjikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap kita yang percaya. Ya. Dalam kesempatan ini juga izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu yang mungkin mendapat perolehan suara yang cukup dalam kontestasi calon legislatif. Bila engkau sudah terpilih, jangan pernah tukar imanmu dengan apapun juga. Tetap teguh dan jadi berkat di sana. Karena Tuhan sudah memilih dan menetapkan engkau untuk mengambil bagian, melayani negerimu. Ayo bangkit sebagai orang yang sungguh memiliki iman dan pengharapan di dalam Kristus. Mungkin suatu saat engkau akan mendapat tantangan, mendapat bujukan, atau mendapat tekanan. Dengar baik-baik. Tetap kuat dalam iman dan miliki terus pengharapan di dalam Kristus Yesus. Jangan pernah bergeser dan jangan pernah tukar dengan apapun juga. Bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin belum mendapatkan suara yang cukup sebagai calon legislatif, jangan putus asa. Tetap kuat karena Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin belum waktumu saat ini. Atau mungkin Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang kau sudah kerjakan. Kau sudah lakukan yang terbaik. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Percayalah. Dan jangan menjadi gusar. Jangan menjadi putus asa. Apalagi stres. Jangan banyak ngelamun. Lakukan yang terbaik terus. Tetap berkarya bagi negeri ini. Berdoa dan usahakan kesejahteraan kota di mana engkau berada. Pasti Tuhan berkenan dan Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Ya, bagi kita semua yang sudah mengikuti pemilihan umum, siapapun presiden yang kita pilih, DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, 2 dan seterusnya, saudara, kita harus menjaga keutuhan tubuh Kristus. Ingat kembali, taruh imanmu hanya kepada Tuhan. Jangan harapanmu juga engkau taruh kepada yang lain. Kau akan kecewa, percayalah. Semua ini berjalan, biarlah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada, hormati semuanya. Tapi yang terpenting dari semua yang menjadi tanggung jawab yang bisa kita lakukan saat ini adalah pelihara iman kita. Jaga iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Sikap kita, perkataan kita, pikiran kita, jaga dengan sungguh. Karena itu yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Ya, hiduplah sebagai orang percaya dan taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Walaupun tidak sesuai yang kita inginkan, percayalah
bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Jalan Tuhan adalah yang terbaik. Ya, jangan pernah marah atau kecewa atau melakukan hal-hal yang lain. Tapi biarlah kita tetap teguh di dalam Tuhan. Percayalah bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Taruh harapanmu hanya kepada Tuhan Yesus dan jangan kepada yang lain. Karena hanya Yesuslah yang menyelamatkan kita, bukan? Tidak ada seorang pun, orang hebat siapapun, bukan presiden juga yang menyelamatkan kita, tapi Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Baiklah kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dikatakan apa? Semua berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Taruh iman kita, andalkan Tuhan, taruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan semakin kuat, semakin bertumbuh, dan terus akan menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami meresponinya dengan bijaksana, dengan benar, dengan lembut hati. Kami siap menerima teguran, kami siap melakukan firman-Mu dalam hidup kami, dan buat supaya kami semakin menyadari bahwa kami memiliki tanggung jawab yang penting di hadapan Engkau, yaitu menjaga iman kami sampai akhir. Dalam pertandingan iman yang Kau wajibkan, biarlah kami boleh Tuhan, sampai akhir kami finishing well. Kami boleh menjadi hamba yang baik dan setia, sehingga kami boleh memperoleh upah, memperoleh mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang boleh bertahan sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pimpin terus kami untuk semakin hari kami boleh semakin mengandalkan Engkau, karena kami percaya di dalam Engkau kami tidak akan pernah mengalami kekeringan. Kami tidak takut akan tahun kering sekalipun. Kami akan mengalami terus damai sejahtera Tuhan. Daun tetap hijau, tetap penuh dengan sukacita dari Tuhan. Bahkan kami tidak berhenti menghasilkan buah. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menolong setiap umat-Mu dimanapun berada. Dalam segala pergumulannya biar boleh terus mengalami Tuhan. Sehingga imannya boleh diperkuat dan boleh memiliki pengharapan yang pasti yang tidak tergoyahkan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya ajak kita semua mengambil roti dan anggur di tangan kita. Dan kita berdoa, memohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Supaya kita boleh menerima perjamuan ini dengan cara yang layak. Sehingga kita boleh persekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Bersama dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi. Menjadi tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan. Dan kiranya sebelum kami makan roti dan anggur ini, kami juga mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu dan layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap menerima perjamuan. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Dan bersama kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan sungguh menerima tubuh penebusan Kristus di kayu salib. Supaya kita menerimanya, kita juga boleh persekutukan dengan Tuhan dan kita menerima anugerah pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan anggur dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Saudara kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh menerima darah penebusan Kristus kayu salib yang tercurah bagi kita semua. Biar kita juga boleh menerima pengudusan dari Tuhan, dan melalui roti dan anggur ini kita pun dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus bersama dengan seluruh gereja Tuhan menjadi tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Sambil kita berjanji untuk menjadi saksinya sampai Ia datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, kami bersyukur Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Mu di mana kami boleh menerima perjamuan kudus pada saat ini. Kami percaya tubuh dan darah Kristus kami terima dalam hidup kami. Kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya bahwa segala anugerah-Mu yang sempurna sudah Tuhan anugerahkan. Pengampunan dosa, pengudusan Tuhan berikan buat kami semua. Bahkan Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami juga disembuhkan. Bahkan kami yang berbeban berat diberi kelegaan, pergumulan kami boleh mendapatkan jawaban dari Tuhan. Iman kami boleh dibangkitkan kembali dan pengharapan kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami saksi-Mu kemana kami pergi. Dan selama hidup kami biarlah kami boleh terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa bagi Gereja Bethel Indonesia. Kiranya Tuhan menolong GBI boleh dipakai Tuhan dari mulai ketua umum, seluruh staf BPP, ketua BPD, BPLN dimanapun berada. Bahkan seluruh gembala, pejabat, jemaat-Mu. Persatukan kami, beri kami kesehatian untuk menuntaskan amanat agung Tuhan. Buat supaya kami boleh semakin lagi mengarahkan hati kepada Tuhan dan memuliakan Allah. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Beri kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Supaya kami boleh terus mencari Engkau, boleh terus beribadah kepada Engkau dengan takut dan gentar. Kami boleh terus melakukan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Pemilu sudah berjalan dengan baik dan kami percaya Tuhanlah yang memiliki otoritas penuh. Tuhanlah yang berdaulat atas semuanya. Lakukanlah apa yang Kau pandang baik bagi negeri ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pilihan-Mu adalah yang terbaik. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Wakil Presiden, para Menteri TNI Polri yang saat ini masih memerintah. Berikan roh yang takut akan Allah senantiasa atas mereka. Tuntunan-Mu senantiasa yang membawa negeri ini kepada kesejahteraan yang lebih lagi. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang belum terpilih sebagai calon legislatif. Berikan kekuatan, pengharapan yang pasti. Berikan iman yang teguh senantiasa di dalam Engkau. Untuk terus berkarya mengusahakan kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak bagi mereka yang sudah terpilih. Berikan kepada mereka hati yang sungguh takut dan mengasihi Engkau. Sehingga ketika anak-anak-Mu ini berada dalam pemerintahan, mereka sungguh menjadi garam, menjadi terang yang memuliakan Allah. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.